asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa kita masih mendapatkan kesempatan, kesehatan, keimanan dari Allah SWT sehingga bisa menikmati rangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan kita yang berlipat pahalanya di sisi Allah SWT, menjadi pengampunan dari dosa-dosa kita semuanya, serta memberikan keberkahan dan rahmat di dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kesempatan malam sore hari ini adalah tentang sirah Nabi SAW, wabil khusus yang terkait dengan kehidupan keluarga beliau. Nah, tentu sangat banyak dan tidak mungkin kita menuntaskan seluruh episode dari sirah Nabi SAW yang terkait dengan rumah tangganya. Kita nanti hanya mengambil satu poin ya dari sekian banyak aspek sejarah kehidupan Nabi SAW bersama keluarganya. Sangat luas dan kita hanya mengambil satu aspek saja yang terkait dengan bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita semuanya tentang family time. Nah, sebelum masuk ke materi urgensi dari family time yang dicontohkan oleh Nabi SAW, saya akan sedikit memberikan introdusir pengantar bahwa salah satu ciri dari keluarga yang tangguh adalah kemampuan keluarga itu untuk menikmati waktu berkualitas secara bersama. Ini hasil survei yang sangat panjang yang dilakukan oleh John DeFriend dan timnya pada tema Strong Family, keluarga yang kokoh atau keluarga tangguh. John DeFriend ini melakukan survei lebih dari 30 tahun di lebih dari 40 negara, dan dia menemukan ada berbagai macam hal yang sangat penting untuk pengetahuan kita bagaimana membangun satu keluarga dari perspektif akademik. Nah, ternyata apa yang ditemukan oleh John DeFriend itu pada dasarnya sudah dicontohkan semuanya oleh Nabi SAW. Oleh karena itu bertemulah antara teori-teori akademik, penelitian lapangan yang dilakukan oleh John DeFriend dan teman-temannya itu dengan apa yang dari dulunya sejak 14 abad yang lalu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi DeFriend ini pengaruh pentingnya, survei pentingnya bagi kita semuanya adalah bahwa apa yang ditemukan oleh John DeFriend pada dasarnya memberikan pembenaran terhadap apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi salah satu dari ciri keluarga yang tangguh atau strong family, hasil surveinya John DeFriend itu adalah menyatakan keluarga itu tangguh apabila mereka itu mampu untuk menikmati quality time bersama dengan semua anggota keluarganya. Dulunya, sahabat sekalian, terutama di negara-negara barat di mana orang-orang ini saling sibuk ya, suami sibuk, istri sibuk, masing-masing bekerja di tempat yang berbeda-beda, pulangnya sudah malam sehingga jarang sekali waktu mereka untuk bertemu, termasuk juga kebersamaan antara suami dan istri yang juga sangat jarang karena masing-masing sangat sibuk. Lalu muncullah teori bahwa yang paling penting di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah kualitas pertemuan, bukan kuantitasnya. Sehingga kemudian mereka membuat asumsi bahwa kualitas pertemuan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kuantitas pertemuan. Jadi kurang lebihnya ingin mengatakan tidak apa-apa Anda bertemu itu sedikit waktunya, yang penting berkualitas. Nah, itu teori mereka yang sudah diyakini selama sekian lama. Nah, survei John DeFriend itu membongkar berbagai macam pemahaman seperti ini yang mereka sampaikan itu. Kenapa? Karena ada sebuah pertanyaan penting yang disampaikan oleh John DeFriend. Ketika orang-orang barat mengatakan bahwa lebih penting kualitas pertemuan daripada kuantitas pertemuan, maka pertanyaan pentingnya dari John DeFriend adalah bagaimana mungkin Anda menciptakan pertemuan yang berkualitas kalau kurang waktu. Jadi intinya DeFriend ingin mengatakan kuantitas dengan kualitas itu tidak boleh dipertentangkan, karena dia mengambil asumsi good things takes time. Jadi sesuatu yang baik itu butuh waktu. Jadi kata dia, Anda tidak mungkin menciptakan pertemuan yang berkualitas bersama keluarga itu kalau kurang waktu. Jadi masyarakat barat yang waktunya sangat sedikit,
kemudian mereka nggak pernah ketemu dengan keluarganya. Jangan berharap sebuah kualitas pertemuan yang bagus kalau dari segi waktunya mereka sangat kurang. Nah, jadi kita mendapatkan satu gambaran di sini dari survei yang sangat panjang itu bahwa quality time bersama dengan keluarga itu sangat penting. Dalam konteks ini nanti akan lebih kita sebut sebagai family time. Jadi problem masyarakat modern adalah mereka tidak memiliki quality time, mereka tidak memiliki family time. Yang mereka miliki adalah gadget time. Jadi suami istri ngumpul dalam satu keluarga, duduk bareng-bareng tapi tidak saling ngobrol karena masing-masing mereka membawa gadgetnya sendiri-sendiri. Suami asyik dengan dunianya, istri asyik dengan dunianya, anak-anak asyik dengan dunia masing-masing yang dibangun melalui teknologi. Mereka tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya, mereka tidak menikmati kebersamaan itu dalam satu bagian, satu kesempatan, tapi mereka hanya duduk saja, mereka hanya berkumpul saja secara fisik, tapi pikiran dan hatinya itu kemana-mana. Itu bukan family time seperti itu. Itu yang disebut dengan gadget time. Itu yang juga kemudian menimbulkan satu fenomena yang disebut sebagai family techno stress, yaitu stres yang diakibatkan oleh teknologi. Itu penyakitnya orang modern. Lalu untuk mencari solusi ini, maka sekian banyak pakar akhirnya memberikan saran bahwa sebaiknya pertemuan dengan keluarga itu diutamakan. Sampai kemudian kalau di beberapa negara itu membuat jargon-jargon seperti 888. Jadi mereka mengatakan 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur, dan 8 jam untuk pertemuan dengan keluarga. Itu untuk masyarakat tertentu ya yang mungkin cocok dengan rumus itu. Nah, tetapi pada esensinya adalah mereka kemudian berpikir pentingnya untuk membangun satu kebersamaan dengan keluarga dalam satu konteks family time atau quality time. Nah, ternyata jauh sebelum mereka ini bingung dan menemukan berbagai macam teori, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan contoh kepada kita. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan sore hari ini menjelang berbuka. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan anggota keluarganya itu memiliki family time yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, kita jadikan sebagai rujukan, kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa family time adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga kita. Nah, sahabatku sekalian, apa pentingnya family time? Family time itu membangun kebersamaan di antara suami, istri, dan anak-anak, merajut suasana-suasana jiwa mereka agar menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai satu keluarga, membuat bonding, kelekatan di antara mereka semakin terjaga, membuat kohesivitas di antara mereka, kelekatan di antara mereka itu bisa menjadi semakin kuat, serta sekaligus juga menjauhkan berbagai macam hal yang menyebabkan mereka itu saling tidak nyaman satu dengan yang lainnya. Jadi apabila situasi yang terjadi adalah mereka itu mampu untuk menciptakan family time, maka insya Allah itu akan menyebabkan kelekatan di antara mereka, bonding di antara mereka, satu ikatan emosional yang kuat di antara mereka yang menyebabkan keluarga ini menjadi semakin kokoh. Itulah makna family time atau quality time. Nah, sahabatku sekalian, ternyata itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan contoh-contoh praktis kepada kita dan sebetulnya sangat banyak ya, tetapi dalam tulisan yang saya buat, yang saya hadirkan untuk sahabat sekalian pada kesempatan sore hari ini, dari konteks family time ini saya hanya akan memberikan 5 contoh saja karena waktu kita yang sangat terbatas. Boleh ditampilkan materi kita ya pada kesempatan sore hari ini terkait dengan family time yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi sahabat sekalian nanti yang ingin mengendaki mendapatkan kopi materi ini, silakan kontak Lazisku. Saya siapkan ini untuk acara khusus pada sore hari ini untuk sahabat sekalian bisa menikmatinya. Baik, contoh family time yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nomor 1 adalah Nabi itu melakukan pertemuan setiap malam dengan para istrinya. Nah, kita lihat salah satu riwayat dalam hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 orang istri. Beliau jika membagi giliran jatah menginap di antara mereka bersembilan, maka tidaklah beliau kembali kepada wanita yang pertama atau istri yang pertama kecuali setelah 9 hari. Mereka selalu berkumpul di rumah istri yang gilirannya mendapat jatah menginap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini, sahabatku sekalian, kalau kita pahami ya, riwayatnya Anas bin Malik ini, Nabi memiliki 9 orang istri. Sebagai catatan saja bahwa yang disebutkan oleh Anas, Nabi memiliki 9 istri itu yang dimaksudkan adalah yang pada saat
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, istrinya itu masih ada, itu ada 9. Jadi 9 istri adalah 9 istri yang pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu mereka semuanya masih berstatus sebagai istri, karena ada istri yang lainnya yang sudah wafat, seperti misalnya Khadijah itu tidak dihitung di sini. Jadi 9 itu yang dihitung hanyalah istri yang masih ada ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Nah, dari 9 istri ini itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tradisi, kebiasaan untuk menggilir para istri itu, malam ini di tempat siapa, malam ini di tempat siapa, begitu sampai 9 kali, 9 istri itu nanti akan kembali ke istri yang pertama setelah 9 hari itu selesai. Berarti dia akan masuk ke situ setelah 9 hari semuanya selesai. Nah, sahabatku sekalian, ini satu contoh bagaimana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa dengan berlaku adil kepada semua istrinya. Tetapi yang menarik yang ingin saya sampaikan dalam konteks kali ini adalah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah dari istri yang mendapatkan jatah bermalam pada malam hari itu, maka semua istri itu berkumpul di rumah yang kena dapat jatah malam hari itu. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini. Ibnu Katsir mengatakan istri-istri beliau berkumpul setiap malam, tentu dengan catatan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ya, kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bepergian, kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam sebuah medan pertempuran dan seterusnya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di Madinah, maka setiap malam itu berkumpul dengan semua istrinya itu di rumah istri yang sedang mendapatkan giliran atau jatah itu. Sahabat yang pernah haji atau umroh, kita pernah datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu. Yang disebut dengan rumah-rumah para istri itu sebetulnya hanyalah kamar-kamar gitu ya, yang jaraknya berdekatan satu dengan yang lainnya. Nah, di situ kemudian kita menyaksikan bahwa Nabi itu terbiasa setiap malamnya ngumpul di rumah salah satu atau di kamar salah satu istri yang mendapatkan jatah menginapnya itu. Jadi itulah yang dikomentari oleh Ibnu Katsir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istri-istri beliau berkumpul setiap malam di rumah istri yang mendapatkan giliran jatah menginap. Maka kemudian kadang-kadang mereka makan malam bersama. Kalau makan malam bersamanya tidak selalu ya, tapi ngumpulnya ini selalu. Jadi sesekali waktu mereka kemudian makan malam bareng-bareng di situ. Kalaupun tidak, maka mereka ngumpul ngobrol bersama-sama. Barulah kemudian ketika sudah malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah salah seorang yang mendapat giliran tadi, lalu semuanya pulang kembali ke rumahnya atau kamarnya masing-masing. Nah, tradisi ini adalah tradisi family time. Jadi family time ini secara naluri ya sebetulnya sudah dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kalau Anda berasal dari kampung misalnya dari desa seperti saya berasal dari desa, maka orang-orang kampung di tempat saya tinggal, tanah kelahiran saya, itu punya tradisi untuk ngobrol bareng, bertemu bareng dengan semua anggota keluarganya, kemudian mereka ngeteh, minum teh bareng-bareng, atau mereka kemudian kalau istilah Jawa jagongan, mereka duduk bareng, berembuk, ngobrol gitu ya. Itu tradisi yang dari dulunya sudah dimiliki secara turun-temurun, karena memang ini menjadi naluriah yang dimiliki oleh semua manusia. Dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Jadi penting bagi kita untuk memiliki family time, apalagi dalam situasi kita sekarang sedang berada dalam wabah corona. Sahabat sekalian, saya mendapatkan banyak catatan dari berbagai kondisi yang terjadi di saat wabah corona ini. Kalau di negara-negara di luar sana, catatan-catatan itu sangat miris bagi kita. Seperti misalnya catatan tentang peningkatan kasus KDRT semenjak orang-orang itu dikarantina di rumah. Jadi mereka biasanya pergi bekerja, keluar rumah, suami pergi, istri pergi, mereka masing-masing bekerja, anak-anak ada yang kuliah, ada yang sekolah, sehingga mereka kemudian relatif beraktivitas masing-masing. Kadang-kadang ketika mereka bertemu itu hanya ketika malam hari saja. Lalu kemudian siang harinya, pagi sampai sore atau sampai misalnya maghrib begitu, mereka berkegiatan masing-masing, barulah malam kemudian bisa ngumpul kembali bersama dengan keluarga. Nah, ketika masa corona, semuanya di rumah, suami work from home, istri yang kerja juga work from home, kemudian yang lainnya kalaupun tidak bekerja formal, itu stay at home, tidak boleh keluar rumah dalam situasi sekarang ini. Anak-anak yang kuliah juga dirumahkan, anak-anak yang pesantren dirumahkan, semuanya menjadi satu di dalam rumah. Lalu suasana ini ternyata di beberapa negara menimbulkan situasi kekerasan dalam rumah tangga.
Nah ini tentu saja tidak boleh terjadi di keluarga-keluarga kita. Ketika kita lagi ngumpul, ini nikmatilah sebagai kesempatan yang langka yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bareng-bareng di dalam rumah sendiri, suami, istri, anak-anak, yang biasanya terjadi hanya kalau setahun sekali atau setahun dua kali pada saat libur semester dan libur lebaran misalnya. Lalu sekarang itu bisa ngumpul bareng-bareng. Di rumah saya ngumpul semuanya, anak saya, menantu saya, cucu saya, anak-anak semuanya yang kuliah juga dirumahkan, yang sekolah juga dirumahkan. Jadi semuanya ngumpul jadi satu. Ini menjadi salah satu bagian yang membuat kita menjadi saling dekat satu dengan yang lainnya. Dan ketika ngumpul seperti itu, harus yang terjadi adalah quality time atau family time. Jangan sampai ngumpul dalam satu rumah tapi yang terjadi adalah gadget time. Jadi nggak ada obrolan antara suami dan istri. Suami asik sendiri, istri asik sendiri, anak-anak asik sendiri-sendiri. Akhirnya mereka tidak ada kebersamaan. Jadi kalaupun di rumah sesekali waktu kita bermain-main misalnya bersama, misalnya ada anak kita yang masih kecil, lalu kemudian mereka butuh bermain-main, maka sebetulnya ada family game, ada game untuk keluarga. Kita bisa menciptakan kebersamaan melalui game di dalam keluarga kita itu ya dengan permainan bersama-sama. Jadi kita bisa main bareng-bareng suami, istri, anak-anak, dari hal yang paling sederhana ya, mainan-mainan sederhana itu, ataupun kalau kemudian main game yang melalui teknologi misalnya komputer misalnya, itu juga dimainkan bareng-bareng supaya tidak asik sendiri-sendiri. Ada kalanya kita bermain, oke. Tapi di bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah kita kepada Allah SWT. Misalnya di bulan Ramadan ini sholat 5 waktu kita at home, sholat tarawih kita at home. Ini untuk daerah-daerah yang zona merah ya. Kalau zona merah wajib semuanya at home. Jumatan kita gantikan dengan sholat zuhur at home. Sehingga oleh karena itu kita punya banyak banget kesempatan untuk bareng-bareng dengan semua anggota keluarga kita. Dan pastikan yang terjadi adalah quality time atau family time, bukan gadget time. Jadi kalaupun kemudian kita kumpul bareng-bareng tapi ternyata kemudian kita tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya, itu namanya bukan family time, itu namanya gadget time. Duduk bareng di dalam rumah yang mungkin kalau rumahnya sempit ya, orang penghuninya banyak, rumahnya sempit, kemana-mana ketemu lelaki, lalu kemudian semuanya itu asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri, itu namanya bukan family time, itu namanya gadget time. Nah yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu adalah kebersamaan. Jadi mereka hadir bareng-bareng secara fisik, secara pemikiran, secara hati, lalu kemudian mereka bercengkerama bareng-bareng di situ. Inilah family time, inilah quality time. Kemudian yang kedua, contoh dari Nabi SAW adalah obrolan malam dengan istrinya. Jadi tadi sebelum Nabi masuk ke rumah salah seorang istri yang dapat giliran, maka Nabi SAW itu ngobrol dengan para istri semuanya gitu ya. Lalu kemudian setelah malam beliau masuk ke rumah salah seorang istri yang mendapatkan giliran, maka kemudian beliau ngobrol dengan istri ini, menjadi obrolan malam di antara mereka. Jadi obrolan malam yang kalau di zaman sekarang mungkin kita suka mengistilahkan dengan pillow talk ya, obrolan bantal, obrolan yang dilakukan menjelang tidur, itu kalau ditanyakan bukan hanya boleh apa tidak boleh, ternyata obrolan malam dengan istri itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi di antara perilaku Nabi SAW di dalam kehidupan berumah tangga beliau adalah beliau terbiasa dengan ngobrol pada malam hari. Ini pada contoh yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Ibnu Abbas ini menginap di rumah bibinya Maimunah. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas, tetapi sekaligus Maimunah adalah istrinya Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah. Maimunah itu istrinya Nabi. Lalu kemudian dia tahu ya bahwa Nabi SAW itu ya karena rumah tentu saja itu tidak luas, jadi dia mendengar bahwa dia ketika menginap itu dia tahu Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah, kemudian setelah itu ngobrol dengan istrinya sebelum akhirnya mereka tidur. Nah, sahabat sekalian, ini kesaksian dari Ibnu Abbas menandakan bahwa Nabi SAW terbiasa dengan ngobrol dengan istrinya pada waktu malam hari. Dan juga kalau kita lihat ada contoh lainnya ya dalam hadis yang sangat panjang, saking panjangnya itu kalau kita tulis sampai berlembar-lembar ya, saya tidak cantumkan di sini di dalam tulisan saya ini karena memang itu sangat panjang. Tapi kita mengetahui ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika Aisyah ngobrol dengan Nabi SAW pada malam hari. Aisyah bercerita tentang 11 perempuan, bagaimana 11 perempuan ini berlaku kepada suaminya. Aisyah bercerita dengan detail, perempuan pertama begini-begini, suaminya begini, perempuan kedua begini-begini, suaminya begini, terus saja sampai 11. Jadi kita perhatikan di situ, Aisyah betah ngobrol berlama-lama dengan Nabi SAW pada malam hari itu, dan Nabi betah mendengarkan.
Lalu kemudian di akhir kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Zar'in di hadapan Ummu Zar'in. Itu salah satu kisah ya, salah satu tokoh yang dikisahkan oleh Aisyah, dan Nabi mengatakan aku seperti Abu Zar'in itu. Apa yang disampaikan oleh Aisyah itu menambah satu wawasan dan gambaran kepada kita semuanya bahwa di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bercengkrama dengan istrinya, ngobrol dengan istrinya menjelang tidur. Jadi yang dilakukan tadi bersama dengan istrinya Maimunah, lalu yang diceritakan oleh Aisyah, obrolan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan bahwa beliau punya kebiasaan untuk ngobrol sebelum tidur. Nah, bagaimana kita mengkompromikan hal itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan membenci orang yang tidur sebelum Isya dan orang yang ngobrol setelah Isya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi menyatakan Nabi tidak menyukai orang yang tidurnya sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Itu dua kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai tidak disukai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ini para ulama mengatakan bahwa pada dasarnya ngobrol setelah sholat Isya itu makruh hukumnya. Jadi tidak sampai level haram, tapi hukumnya itu adalah makruh. Ngobrol setelah Isya itu hukumnya makruh, kecuali, nah ada pengecualiannya. Misalnya Imam Nawawi menyatakan para ulama sepakat makruh mengobrol setelah Isya kecuali yang di dalamnya ada kebaikan. Itu penjelasan Imam Nawawi. Nah, apa contoh yang ada kebaikannya itu yang akhirnya nilai obrolan setelah Isya itu tidak makruh? Di antaranya dijelaskan oleh Imam Bukhari, beliau menyampaikan bab tentang bolehnya begadang malam ya untuk belajar agama. Berarti salah satu contoh kebolehan kita untuk ngobrol setelah Isya itu diantaranya adalah untuk belajar agama, belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat. Itu malam hari itu boleh karena dia mengandung kemaslahatan. Kemudian ada kegiatan lain yang oleh Imam Bukhari disebut hukumnya sama, yaitu sama-sama dibolehkan untuk ngobrol itu setelah sholat Isya, yaitu diantaranya adalah begadang dalam rangka untuk melayani tamu dan mengobrol bersama istri. Jadi kalau misalnya ada tamunya itu datangnya, misalnya taruhlah tamu itu jauh-jauh ya, zaman dulu itu nggak bisa janjian. Kalau zaman sekarang bisa janjian. Anda bayangkan saja kalau ada, ini kisahnya Uwais Al-Qarni ya, kisah Uwais Al-Qarni yang sangat terkenal itu, dia dari Yaman, lalu bepergian jalan kaki atau naik kendaraan, kalaupun kendaraan berarti onta, itu jalan jauh menuju ke Madinah, ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak bisa janjian. Kenapa? Karena tidak ada teknologi, sehingga akhirnya dia tidak tahu apakah Nabi itu sedang di rumah apa tidak. Tapi saking pengennya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengen menyampaikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan perjalanan jauh dari Yaman menuju ke Madinah tanpa membuat janji terlebih dahulu. Nah, bayangkan saja kalau orang-orang dalam perjalanan jauh seperti ini, sampainya di tempat yang dituju itu sudah malam. Makanya kemudian kalau mereka ini datang, tamu ini ya tetap dilayani, ngobrol dengan tamunya. Nah, itu bagian dari sesuatu yang dibolehkan ketika kita ngobrol itu setelah sholat Isya. Termasuk juga kata Imam Bukhari yang dibolehkan adalah mengobrol dengan istri. Jadi salah satu yang menyebabkan obrolan setelah Isya itu tidak makruh adalah kalau itu ngobrol dengan istri, begitu ya. Jadi sahabatku sekalian, kalau Anda semuanya ada yang belum menikah ya, ada yang belum punya istri, belum punya suami, maka supaya obrolan Anda itu nanti nggak makruh, maka menikah gitu. Kalau Anda menikah, maka ngobrol dengan istrinya, dengan suaminya, itu jadinya nggak makruh gitu ya. Kalau ngobrol dengan pacarnya malah bisa menjadi dosa, begitu. Nah, baik sahabat sekalian, oleh karena itu kalau kita lihat mengobrol dengan istri itu termasuk kegiatan yang dianggap memberikan kebaikan atau kemaslahatan dan dihukumi sebagai boleh ya, tidak makruh, bahkan menjadi ibadah. Imam Nawawi menjelaskan, para ulama mengatakan obrolan yang makruh setelah Isya adalah obrolan yang tidak ada maslahatnya. Adapun kegiatan yang ada maslahatnya dan ada kebaikannya tidak makruh, seperti belajar ilmu agama, membaca cerita orang soleh, mengobrol dalam rangka melayani tamu, atau pengantin baru untuk keakraban di antara mereka. Jadi pengantin baru setelah siangnya akan nikah, malam harinya mereka ngobrol gitu ya, karena pertemuan pertama pada malam hari itu sesuatu yang dibolehkan, jadi tidak dimakruhkan, karena ini untuk kebaikan di antara mereka. Termasuk juga suami mengobrol dengan istrinya atau orang tua ngobrol dengan anaknya. Ini semuanya termasuk kategori yang mengandung kemaslahatan dan tidak dihukumi sebagai makruh karena ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi
ini kalau kita lihat sahabat sekalian ya, family time, quality time yang dibangun oleh Nabi SAW itu, kalau beliau karena memang memiliki beberapa orang istri, ada family time yang dilakukan dengan semua istrinya. Lalu kemudian ada family time yang beliau bangun dengan salah satu dari mereka. Jadi kalau pada contoh di antara kita ya, ada yang istrinya lebih dari satu, maka yang namanya family time contoh dari Nabi SAW itu semuanya ngumpul dan ngobrol bareng-bareng di situ. Dan itu tiap malam waktunya. Kemudian kalau rata-rata kita sebagian besarnya itu beristri satu, maka berarti ini menjadi kesempatan yang lebih luas pada suami dan istri itu untuk mewujudkan family time dan quality time. Nah, sekali lagi family time ya, atau quality time, dan bukan gadget time. Yang kita harus hindari itu adalah gadget time. Kita harus memberikan batasan. Kalaupun ada gadget time, maka kapan gadget time itu bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk seluruh waktunya gitu ya. Kalau kita dalam rangka stay at home ini kemudian semua waktu kita untuk gadget time, habis dong. Kita menjadi tidak punya kesempatan untuk ngobrol dengan keluarga. Begitu. Jadi ini satu kondisi yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya, bahwa untuk membangun keharmonisan hidup berumah tangga, untuk membentuk kebahagiaan hidup berumah tangga, untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, salah satu caranya adalah dengan membuat dan membangun family time bersama dengan semua anggota keluarga, dan itu beliau lakukan pada setiap malam dengan para istri itu. Kemudian kita juga melihat contoh lainnya. Quality time yang Nabi lakukan dengan para istri adalah Nabi SAW itu ikut mengerjakan aktivitas perumah tanggaan. Ini juga bagian dari family time. Coba kita perhatikan ya, hadis riwayat Bukhari. Aisyah berkata, Rasulullah SAW dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka beliau pun pergi sholat. Coba perhatikan kalimatnya Aisyah itu. Nabi itu sibuk membantu istrinya. Nah, berarti kalau sibuk membantu istri, berarti di situ ada istrinya, dan istrinya sedang melakukan sesuatu, lalu kemudian Nabi membantunya. Itu saya melihat dalam konteks family time. Bagaimana Nabi SAW itu membangun kebersamaan dengan istri, salah satunya adalah dengan mengerjakan aktivitas berumah tanggaan bersama-sama. Di dalam riwayat yang lainnya, Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumahmu? Aisyah berkata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian jika sedang membantu istrinya, memperbaiki sendalnya, menjahit baju, mengangkat air di ember. Di dalam riwayat yang lainnya ada tambahan memerah susu kambingnya. Jadi kalau kita lihat di sini, itu ada kerjasama yang baik antara Nabi SAW dengan istri beliau ketika beliau di rumah. Beliau membantu apa yang ada di rumah itu, pekerjaan-pekerjaannya, dan bukan meletakkan diri sebagai majikan misalnya. Seseorang laki-laki yang karena merasa sudah menafkahi istrinya, lalu dia nggak mau ngurusi apapun terkait dengan urusan rumah tangga gitu ya, dia menganggap itu semuanya adalah pekerjaan istrinya, maka akhirnya dia berlaku bos, duduk saja di rumah tidak ngapa-ngapain, nyuruh-nyuruh istrinya untuk bersih rumah, mencuci, untuk melakukan ini dan itu, semuanya ditanggung istrinya, sementara suami di rumah tidak ngapa-ngapain. Nah, Nabi tidak mencontohkan kayak begitu itu. Nabi SAW itu mencontohkan di rumah itu membantu istrinya melakukan berbagai macam aktivitas berumah tanggaan. Dalam perspektif family time, maka yang beliau lakukan itu adalah upaya untuk semakin mengokohkan kebersamaan bersama dengan para istri. Dan ini penting ya untuk kita semuanya, para sahabatku sekalian, milikilah kebiasaan untuk mengerjakan aktivitas berumah tangga itu bareng-bareng ya. Jadi kita boleh membuat manajemen, membuat list siapa yang menyapu, siapa yang memasak, siapa yang bersih halaman depan, siapa yang membersihkan kamar mandi dan seterusnya. Kita boleh membuat list itu untuk semua anggota keluarga kita. Tetapi di luar konteks manajemen itu yang perlu kita pahami adalah bahwa Nabi SAW itu membiasakan diri dengan kebersamaan dengan keluarganya, membantu kerepotan istrinya, melaksanakan aktivitas perumah tangga bersama dengan istrinya. Itu berarti ada nilai family time-nya, bukan semata-mata terselesaikannya pekerjaan. Paham ya? Jadi kalau cuma terselesaikannya pekerjaan, maka kalau dalam konteks hidup kita sekarang, yaitu bisa dikerjakan oleh pembantu, bisa outsourcing ya, menggandakan orang untuk membantu pekerjaan rumah kita. Tetapi yang kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran penting dalam konteks yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini, itu dari segi family time yang beliau bangun bersama dengan semua anggota keluarga. Baik, kemudian yang keempat, contoh keempat yang saya ambilkan dari sirah Nabi SAW adalah bagaimana Nabi SAW itu memberikan contoh kepada kita betahnya beliau menemani istri. Nah,
contoh yang sangat menarik ya, bagaimana romantisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri itu. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika pada hari raya orang-orang Habasyah, Ethiopia, masuk ke dalam masjid lalu bermain-main di dalam masjid itu. Ini permainan yang dibolehkan ya di hari raya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Humairah, wahai orang yang pipinya kemerah-merahan," maksudnya ya Aisyah itu maksudnya begitu ya. "Apakah kamu ingin lihat mereka?" Lalu Aisyah mengatakan, "Iya ya Rasulullah, aku pengen lihat mereka." Kemudian Aisyah mengatakan, "Nabi berdiri di pintu, lalu aku mendatanginya." Nabi berdiri di pintu, bayangin ya. Nabi berdiri di pintu, Aisyah mendatanginya dari belakang, lalu kemudian aku meletakkan daguku di atas pundaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari belakang sana Aisyah itu meletakkan dagunya beliau pada pundaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku menyandarkan wajahku di pipinya. Jadi kemudian Aisyah menempelkan pipinya beliau kepada pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga posisi ini sangat luar biasa romantisnya, lengket ya. Aisyah di belakang, Nabi di depan, kemudian di sana ada orang-orang Habasyah yang sedang melakukan pertunjukan. Mereka nonton berdua, lalu kemudian dalam posisi yang sangat mesra, nempel, lengket. Dagunya Aisyah menempel di pundaknya Nabi, pipinya Aisyah bertemu dengan pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih ya. Lalu kemudian setelah lama nonton pertunjukan itu, mungkin Nabi sudah mulai capek atau bosan. Lalu benar Nabi mengatakan cukup. Beliau memberikan isyarat kepada orang-orang itu untuk selesai bermainnya. Tapi apa kata Aisyah? Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, jangan terburu-buru." Maksudnya biarkan mereka ya Rasulullah, aku masih ingin melihat mereka. Lalu akhirnya kemudian Nabi tetap berdiri, Aisyah tetap di belakang itu menggelindot kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngelihat mereka, dan sampai kemudian Nabi juga mengatakan cukup, sudah, kira-kira sudah selesai, sudah lama gitu. Tapi lagi-lagi Aisyah mengatakan, biarkan ya Rasulullah, aku masih ingin melihat mereka bermain. Masya Allah ya. Dan perhatikan apa ujung dari kisah ini. Ketika Aisyah mengatakan, sebenarnya aku tidak ingin terus melihat mereka. Coba ini garis bawahnya. Sebenarnya aku nggak pengen melihat mereka. Jadi kebersamaan itulah yang diinginkan oleh Aisyah, karena dia ingin menunjukkan kepada orang-orang, kepada istri-istri yang lainnya, kepada kaum perempuan yang lainnya, bahwa begitu posisi istimewa dia di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sampai dia berlama-lama itu menikmati kebersamaan itu, bukan karena menikmati tontonan itu. Jadi yang dinikmati oleh Aisyah itu adalah bersamanya dengan Nabi dalam posisi yang sangat mesra seperti itu, dan dengan itu dia membanggakan posisi dirinya yang sangat istimewa di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang lainnya. Jadi ini posisi yang sangat dinikmati oleh Aisyah, dan Nabi membiarkan dirinya berada dalam situasi yang menemani Aisyah betah berlama-lama seperti itu. Nah, jadi sahabatku sekalian, ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu betah menemani Aisyah, Nabi betah untuk membersama Aisyah, bahkan berdiri diam saja gitu ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau melakukannya betah berlama-lama. Ini contoh kepada kita semuanya bahwa kebersamaan family time itu kita bangun bareng-bareng begitu ya. Jadi para suami jangan menolak untuk adanya kebersamaan dengan istri, karena itu bagian yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para istri jangan menolak untuk adanya kebersamaan dengan suami, karena itu dicontohkan. Berlama-lama betah menikmati waktu berdua itu sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Oke, yang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun family time itu sesekali waktu juga melakukan traveling bersama istri. Traveling bepergian ya, safar. Tentu konteks travelingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semuanya untuk kebaikan, untuk tugas-tugas dakwah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau traveling itu biasa mengajak istrinya. Ini pada satu contoh Aisyah menceritakan dia pernah melakukan safar, traveling bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Aisyah lomba lari dengan Nabi. Jadi sambil traveling itu sambil menikmati kebersamaan. Nah, jadi catatan kita yang kita ambil pelajarannya adalah dari segi quality time atau family time-nya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan istrinya. Sambil traveling itu mereka berlomba lari. Aisyah menang. Kemudian pada kesempatan yang lainnya lomba lari, dan ternyata Nabi lebih duluan gitu ya, dan kemudian Nabi tertawa dan mengatakan ini untuk membalas kekalahanku yang dulu. Nah, ini Nabi bersanda bermain-main dengan Aisyah, dan kalau kita lihat di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pandai menyenangkan hati Aisyah ya. Beliau tidak menang-menangan, tapi kemudian beliau membahagiakan hati Aisyah dengan caranya. Nah, traveling seperti ini kita juga mendapatkan gambaran ketika Aisyah menceritakan
apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan safar, maka beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang namanya keluar, itulah yang akan berhak menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi undian dalam konteks seperti ini dibolehkan ya, karena tidak ada unsur apa-apa. Ini hanya kesenangan di antara supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Kalau misalnya Nabi milih Aisyah terus, tentu yang lainnya juga cemburu. Kalau Nabi memilih salah satu yang lainnya terus, juga nanti yang lainnya juga cemburu. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggilirkan saja siapa yang namanya keluar, itu yang nanti akan diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bepergian. Nah, bepergiannya dengan cara yang dilakukan oleh Aisyah tadi menandakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menikmati kebersamaan dengan Aisyah, dan Aisyah sangat menikmati kebersamaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabatku sekalian, itu ya sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk semaksimal mungkin bisa meneladani kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga di dalam kehidupan berumah tangga beliau, kehidupan keluarga beliau. Ternyata beliau memberikan contoh yang luar biasa istimewanya untuk kita semuanya, bahwa beliau di tengah kesibukan beliau adalah nabi, beliau adalah panglima perang, beliau adalah pemimpin umat Islam, beliau adalah kiadahnya semua umat pada waktu itu. Tetapi kemudian beliau juga mencontohkan bagaimana ada quality time, ada family time dengan istri beliau, dengan keluarga beliau, ada suasana-suasana kebersamaan, obrolan sebelum tidur, traveling bersama, melaksanakan aktivitas kerumah tanggan bersama-sama, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sebaik-baik contoh untuk kita semuanya, termasuk dalam urusan keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu sedikit bagi sahabat yang mau diskusi, ingin menanyakan, boleh ditanyakan dan nanti kita selesaikan dalam sesi kita kali ini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tidak ada juga bisa dicukupkan. Iya, ada riwayat ya yang disampaikan oleh Aisyah. Nanti silakan cek itu, kalau di kitab ada di kitab Syama'ilul Muhammadiyah, Tirmidzi, yang menceritakan itu sudah terjemahan bahasa Indonesia ya, sudah ada terjemahnya kitabnya itu. Dan atau kalau mau disearching sahabat sekalian, itu bisa men-searching tentang obrolan malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan muncul salah satu cerita yang tadi saya ceritakan sangat panjang. Aisyah ngobrol dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang orang-orang terdahulu, bagaimana suami dengan istri, bagaimana interaksi istri dengan suami, dan itu cerita yang sangat panjang. Jadi yang diobrolkan itu adalah hal yang ringan ya, hal-hal yang
obrolan sehari-hari seperti layaknya suami istri yang ringan-ringan gitu. Jadi bukan membahas misalnya tentang hal-hal yang sangat besar bagi umat Islam, tidak begitu, karena ini obrolan harian antara seorang suami dan seorang istri. Nabi SAW sebagai suami dan itu ngobrol dengan istrinya, maka kemudian di situ terjadi obrolan yang ringan antara suami dan istri. Ketika Nabi SAW ingin mengobrol dalam kondisi untuk meminta masukan atau pendapat dari para sahabat yang lainnya, maka itu biasanya beliau kemudian memiliki ahli syura, orang-orang para sahabat yang dijadikan sebagai ahli syuranya Nabi SAW. Jadi ada beberapa orang tertentu yang kalau Nabi itu syura dengan mereka-mereka itu. Nah itu ketika hendak membicarakan yang sangat serius. Nah sehingga yang diobrolkan dengan istri beliau itu tentu obrolan harian, ya, obrolan yang sebagaimana suami dan istri sedang ngobrol berdua, ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan dan hal-hal yang itu terkait dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan rumah tangga pada umumnya. Jadi obrolan yang lebih berkoneksi, lebih terkonteks untuk membuat kedekatan, kenyamanan antara seorang suami dengan seorang istri. Nabi pandai menciptakan situasi itu, ya, sehingga akhirnya beliau pun juga bercanda dengan istrinya, beliau bergurau dengan istrinya, beliau ngobrol dengan istrinya dalam obrolan-obrolan yang ringan. Yaitu nanti untuk contohnya, salah satu yang sangat jelas adalah contoh obrolan Aisyah tentang 11 perempuan di zaman terdahulu dan kondisi-kondisi suami mereka yang diceritakan pada malam hari oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Demikian, itu diantara contohnya. Masih ada yang lain pertanyaan? Ya. Oke, jadi untuk yang pertama, gadget time dan family time, itu pandai-pandainya kita dalam keluarga itu untuk menciptakan komitmen atau kesepakatan bersama. Jadi semua anggota keluarga, apalagi dalam situasi kita sekarang berada dalam situasi pandemi corona, itu kita harus ada kesempatan duduk bareng dan ngobrol bersama dengan anggota keluarga kita sampai dengan mensepakati hal-hal teknis. Misalnya kapan kita harus, kalau dalam bulan Ramadan ini, ya, bulan Ramadan di dalam masa wabah, maka kapan kita akan waktu untuk ngaji tadarus Quran, kapan kita beribadah bareng-bareng, sholat tarawehnya, kita biasakan kultum, seperti kalau di masjid itu ada kuliah sebelum taraweh, ini pun di rumah juga kita adakan. Itu kita buat waktu-waktu, poin-poin waktu seperti itu, sehingga kita tahu bahwa pada waktu-waktu yang sudah kita sepakati ini tidak ada gadget di antara kita. Kita sholat berjamaah, kita sholat taraweh, ada kultum, ada tadarus, kemudian ada kegiatan bersama seperti menyiapkan buka puasa atau misalnya menyiapkan sahur, lalu buka bareng, sahur bareng. Sambil berbuka tidak boleh ada yang pegang gadget, sambil sahur tidak boleh ada yang pegang gadget. Jadi pada contoh-contoh seperti itu, maka kemudian kita membuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kita semuanya. Nah, sehingga pada hal yang terkait dengan pembatasan itu memang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi punya patokan kapan bahwa kita memang harus lepas dari gadget di dalam interaksi antara semua anggota keluarga. Kadang-kadang di dalam keluarga itu kita nggak bisa lepas dari gadget karena memang bukan saja untuk komunikasi, tapi banyak sekali yang untuk kegiatan hidup, yaitu untuk bisnis, untuk jualan. Jadi nggak mungkin kalau kemudian dilarang gadget, itu nggak mungkin. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang jualannya melalui online, juga orang tua, sehingga akhirnya di rumah itu mungkin ada beberapa orang, ada suami, ada istri, ada anak-anak yang ternyata mereka itu mengembangkan bisnis online masing-masing misalnya. Tentu ini nggak bisa kalau itu dilarang, tidak mungkin. Tetapi kita memberikan batasan kapan saatnya kita harus no gadget, yang ada adalah family time di antara kita. Itu yang kita rumuskan bersama-sama. Baik. Kemudian yang kedua, kisah
keluarganya Nabi itu komplit. Memang yang paling banyak kisah beliau dengan istrinya itu paling banyak. Kisah dengan anak ya tentu karena beliau punya Fatimah ya. Itu juga terdapat sekian banyak kisah bagaimana interaksi beliau dengan putri beliau, kemudian interaksi beliau dengan cucu-cucu beliau, itu juga menghiasi lembaran-lembaran sirah, bahkan kemudian menjadi pembahasan-pembahasan dalam konteks fikih ya, bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan cucu, itu menjadi pembahasan-pembahasan fikih karena hal yang terkait dengan ibadah, seperti Nabi lagi sholat lalu kemudian cucu beliau menunggangi beliau ketika beliau lagi sujud, dampaknya kemudian beliau sujudnya diperlama karena kalau beliau bangkit khawatirnya si cucunya akan terjatuh dan berbahaya bagi cucunya, maka beliau membiarkan cucunya sampai cucunya itu turun sendiri, baru kemudian beliau bangkit dari sujudnya itu, sampai akhirnya kemudian para sahabat setelah selesai sholat, apa sih, kenapa sih Nabi tadi kok sujud kamu lama banget? Oh ternyata ada cucu yang di atasnya. Itu akhirnya menjadi pembahasan dalam bidang fikih. Nah ini kalau kita lihat, memang yang paling banyak contohnya dalam sirah Nabi SAW itu adalah interaksi beliau dengan para istrinya. Itu adalah contoh yang paling banyak, riwayat-riwayat yang paling banyak. Adapun beliau dengan putra-putrinya itu ada, tetapi tidak terlalu banyak. Dan itu menjadi juga contoh kepada kita tentang bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Adapun interaksi beliau dengan orang tua ini karena memang beliau adalah yatim, sehingga kita lihat yang paling banyak ceritanya adalah antara beliau dengan paman beliau. Itu yang paling banyak karena itu nanti konteksnya adalah ketika beliau sudah menjadi nabi. Kalau beliau dulu dilahirkan oleh sang ibu itu dalam situasi beliau menjadi nabi ya, sehingga interaksi yang terbangun pada waktu itu antara beliau dengan ibunya itu dalam situasi beliau adalah seseorang yang belum menjadi nabi. Tapi yang sudah menjadi nabi adalah bagaimana yang paling banyak diceritakan dalam sejarah, bagaimana interaksi beliau dengan paman beliau sebagai pihak yang meneruskan pengasuhan, dan ternyata paman ini sangat mencintai Nabi SAW, sangat bertanggung jawab, kendati pun paman beliau itu tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, tetapi memberikan pembelaan yang luar biasa besarnya kepada beliau terhadap semua yang beliau lakukan. Ini menandakan kepada kita, Nabi itu selalu berlaku bijak, selalu berlaku baik, selalu berlaku lembut kepada siapapun, termasuk kepada pamannya ya, termasuk kemudian kalau kita lihat di sini kepada semua anggota keluarganya, bahkan kepada pembantunya. Kita melihat di situ seorang pembantu yang biasa membantu Nabi SAW dalam urusan rumah tangga beliau, menceritakan, selama saya bersama dengan Nabi SAW membantu di rumah beliau, sekian lama aku bersama beliau, tidak pernah aku mendengar beliau itu membentak atau beliau itu marah, tidak pernah. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah mengekspresikan marah kepada istrinya, tidak pernah mengekspresikan marah kepada orang-orang lainnya. Bahkan beliau itu orang yang tidak melakukan kekerasan kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau selalu lembut. Kata Aisyah, kekerasan yang beliau lakukan itu hanya dalam dua aspek saja. Nabi itu seluruhnya lembut. Keras itu hanya dalam dua aspek. Nomor satu adalah keras ketika dalam peperangan. Nomor dua adalah keras ketika beliau harus mengeksekusi orang yang melakukan pelanggaran had. Nah, orang yang melakukan pelanggaran hudud atau had, maka ketika mengeksekusi harus tegas. Dalam peperangan juga harus tegas, tidak mungkin peperangan itu lembut gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada dasarnya seluruh interaksi Nabi dengan semua kalangan itu adalah interaksi yang bijak, interaksi yang lembut, interaksi yang santun, yang bisa kita contoh dari berbagai macam sisinya. Mungkin itu sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebentar lagi sudah akan memasuki waktu maghrib ya. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian. Jangan lupa memperbanyak sodako, memperbanyak infak, memperbanyak wakaf, juga zakat di bulan Ramadan ini melalui lazisku, lazis yang terpercaya, lazis Quran, untuk berbagai macam amal kebaikan yang sangat banyak. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.